Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fernanden Narmacemara, mahasiswa pendidikan IPS semester 5. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa poin penting. Yang pertama, pengertian gender. Yang kedua, gender sebagai konstruksi sosial budaya dan gender dalam agama. Yang ketiga, sosialisasi gender, sosialisasi peran gender, dan stratifikasi gender. 4. Kesenjangan gender dalam pendidikan. Baiklah, langsung saja kita mulai. Pengertian gender. Sebelum lanjut ke pembahasannya, kalian pasti pernah melihat perempuan yang menjadi atlet angkat besi, dan bahkan menjadi atlet sepak bola. Bukan hanya laki-laki saja, perempuan juga bisa melakukannya. Akan tetapi, ada batasan-batasan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Melihat dari contoh sebelumnya, dapat dikatakan bahwa gender merupakan perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di masyarakat. Menurut Muchtar, gender dapat diartikan sebagai jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial berdasarkan jenis kelamin. Kata gender sendiri berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Menurut Hilary M. Lipps, dalam bukunya yang terkenal, yaitu Seks dan Gender, terdapat pengertian gender, yaitu sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Istilah gender ini telah banyak digunakan, khususnya di kantor Menteri Negara Urusan Wanita, namun berbeda ejaan, yaitu gender. Gender ini diartikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa gender merupakan konsep yang dapat digunakan untuk mengidentifikasikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan berupa peran dalam lingkungan masyarakat. Gender sebagai konstruksi sosial budaya. Gender adalah sebuah konstruksi sosial dalam suatu negara yang dipengaruhi oleh kondisi sosial di dalam masyarakat. Selain itu, ada politik, budaya, ekonomi, agama, dan lingkungan etnis yang mempengaruhi gender sebagai konstruksi sosial budaya ini. Nah, salah satu isu penting yang terjadi sekarang ini sangat erat kaitannya dengan persoalan gender. Oleh karena itu, gender ini sudah menjadi bahan pokok pembicaraan baik itu di dalam rangka seminar, debat, atau kajian ilmiah lainnya. Menurut Aan Oakley yang dikutip oleh Sutinah tahun 2004, mengatakan bahwa gender merupakan alat analisis yang baik untuk memahami persoalan diskriminasi terhadap kaum perempuan secara umum. Lalu kemudian ditegaskan bahwa gender adalah pembagian laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan budaya. Tahukah teman-teman, perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan itu sudah terjadi melalui proses yang sangat panjang, seperti adanya sosialisasi penguatan dan konstruksi sosial budaya, bahkan sampai melalui kekuasaan negara untuk memperoleh kesetaraan gender. Sehingga lambat laun, perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan sebagai konstruksi budaya menjadi sebuah ketentuan Tuhan yang tidak dapat diubah atau kodrati. Oleh karena itu, dalam agama Islam contohnya, perempuan dan laki-laki memiliki cara berpakaian yang berbeda. Perempuan menggunakan jilbab, sementara laki-laki tidak. Gender memiliki struktur dan kultur. Nah, dalam struktur gender, memuat kompleks rujukan yang di dalamnya terdapat nilai, norma, diskursus gender, ideal, narasi, mitos, ideologi, dan dogma. Oleh karena itu, terbentuknya pandangan dalam masyarakat bahwa laki-laki disebut dengan maskulinisme, sedangkan perempuan disebut feminisme. Makna maskulin bagi laki-laki adalah macho, kuat, dan tak boleh lemah. Sedangkan sifat feminim bagi perempuan biasanya adalah kelembutan, kesabaran, dan kebaikan. Selanjutnya ialah sosialisasi gender. Nah, dalam sosialisasi gender, peran agen sosialisasi sangat penting sekali, seperti melalui keluarga, sekolah, taman bermain, dan agama
menanamkan sifat saling menghargai dan menghormati antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, menanamkan dalam diri setiap individu bahwa gender dan jenis kelamin merupakan hal istimewa yang diberi oleh Tuhan dan harus kita syukuri. Tujuan dilaksanakan sosialisasi gender ini, salah satunya ialah memperoleh kesetaraan gender. Lantas, apa sih kesetaraan gender itu? Nah, kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, sehingga mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial, politik, hukum, ekonomi, budaya, pendidikan, pertahanan, dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam hal menikmati hidup. Terakhir, kesenjangan gender dalam pendidikan. Eits, sebelum itu, apa sih kesenjangan gender? Nah, istilah kesenjangan gender ini mengacu kepada perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam akses dan kontrol atas sumber-sumber daya penting, seperti perbedaan dalam pekerjaan, serta upah di mana laki-laki menerima lebih banyak dari perempuan. Nah, kesenjangan gender ini bisa kita lihat di masyarakat, seperti adanya pembatasan antara laki-laki dan perempuan untuk memasuki bidang-bidang tertentu. Nah, dalam dunia pendidikan itu sendiri, perempuan dipandang rendah dan cenderung tidak diberi posisi untuk bisa meraih pendidikan yang tinggi. Karena ada anggapan bahwa setinggi-tingginya pendidikan perempuan, nantinya pasti jadi ibu rumah tangga dan bekerja di dapur. Oleh karena itu, banyak orang tua yang tidak menyuruh anak perempuannya menempuh pendidikan yang tinggi. Padahal sejatinya, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak untuk menempuh pendidikan yang sama rata. Dan malahan, perempuan juga banyak menjadi wanita karir sekaligus ibu rumah tangga. Nah, kesimpulannya, kesetaraan gender dalam kehidupan bermasyarakat sangat penting sekali. Sehingga bagi laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki hak dalam memilih profesi atau pekerjaannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.